Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mungkin teman-teman juga sependapat dengan saya. Kalau kita membaca kisah para sahabat yang mencerminkan karakter, sifat, akhlak Rasulullah adalah suatu hal yang wajar. Misalnya Ammar bin Yasir yang begitu sabar begitu ketika disiksa. Demikian pula dengan Bilal yang tubuhnya ditimpa oleh batu di siang hari yang tentunya amat panas sekali, tapi dia tetap sabar dan tetap mengucapkan ahad, ahad. Jika kita baca kisahnya sahabat Rasulullah yang bernama Mus'ab bin Umair, duta utusan Rasulullah yang piawai, pandai sekali berdakwah dan berdiplomasi, tentu teman-teman sepakat dengan saya, karena adalah hal yang wajar bila para sahabat memiliki karakter, sifat, akhlak seperti Rasulullah, karena dia dekat dengan Rasulullah, hidup semasa. Tapi bagaimana dengan para ulama, orang-orang soleh yang hidup di abad 20, abad 21, tapi bisa mencerminkan sifat akhlak ya Rasulullah, entah itu keikhlasan, keteguhan, kesabaran. Nah, kali ini saya akan menceritakan mereka, para ulama, orang-orang soleh yang ada di abad 20 dalam buku Selamat Jalan Pejuang. Buku ini berisi berbagai macam kisah sejarah para ulama di abad 20. Misalnya Anwar al-Jundi. Anwar al-Jundi adalah seorang ulama yang perjuangnya melalui pena. Kesaksian penulis yaitu Dr. Yusuf Qardawi. Anwar al-Jundi amat fokus dengan menulis. Dia produktif dalam menulis untuk kepentingan Islam. Anwar al-Jundi juga menulis di majalah Manar al-Islam. Berbagai artikel telah dia hasilkan. Suatu ketika majalah ini mengeluarkan pengumuman sehingga membuat para pembaca majalah ini terkejut. Apa isi pengumuman itu? Majalah ini meminta agar penulis Ustadz Anwar al-Jundi mengirimkan alamatnya karena ada honor tulisannya yang terlambat dikirimkan, yang belum dikirimkan. Ini menunjukkan bahwa artikel tulisan Ustadz Anwar al-Jundi yang telah dimuat tidak dituntut, tidak memaksa agar pihak majalah mengirimkannya, agar pihak majalah membayarkan upah honor tulisannya. Ini menunjukkan keikhlasan dari Ustadz Anwar al-Jundi. Ada lagi Syekh Ali Tantowi, sama juga, dia juga seorang penulis. Dia juga dibayar karena keprofesionalan dia sebagai seorang penulis, tapi dia pernah memuhasabah diri sendiri. Bagaimana isi muhasabahnya? Wahai diriku, katanya Syekh Ali Tantowi, andaikan engkau diminta untuk membuat tulisan yang bertentangan dengan Islam dan engkau akan dibayar dengan bayaran mahal, apakah engkau mau? Terus dengan jujur dan yakin saya menjawab, tidak, saya tidak mau. Begitu jawaban Syekh Ali Tantowi. Sekarang misalnya tidak ada seorang pun yang melakukan nahi mungkar dan hanya engkau yang bisa menyampaikan nahi mungkar, melarang perbuatan-perbuatan yang mungkar. Apakah engkau akan tetap melakukan walaupun engkau tidak dibayar? Kata begitu. Wahai diriku, jawablah. Gitu. Muhasabah saya Ali Tantowi. Dia bilang, tentu saya akan tetap melakukannya. Saya akan melakukan nahi mungkar walaupun tidak dibayar.
Membaca buku ini mungkin teman-teman akan terkejut ya. Terkejutnya maksudnya gimana? Terkejutnya ternyata mereka tuh bukan hanya sekedar para ulama yang mengerti Islam, syariatnya, akidah Islam, tapi mereka juga orang-orang yang mengerti di bidang-bidang lain. Jadi ada seorang ulama, saya juga lupa namanya, tapi ada kisahnya di sini. Dia itu saking piawainya tentang syair, orang-orang kalau melihat dia, menilai dia, sebenarnya dia nggak pantas kalau dibilang ulama, dia lebih pantas dibilang penyair. Tapi karena dia juga orang yang paham tentang Islam, jadi dia juga sebenarnya layak untuk dikatakan sebagai seorang ulama. Yang lain juga orang tidak akan menyangka kalau dia mengerti akan hukum-hukum positif, hukum-hukum selain hukum Islam, hukum-hukum di luar Islam. Ini kan biasanya hanya dikuasai oleh para hakim, jaksa, orang-orang yang memang bergelut di bidang hukum. Tapi ulama yang satu ini juga mengetahui hukum-hukum di luar hukum Islam. Sesuatu yang memang seharusnya ada dalam diri seorang ulama. Menurut saya buku ini menarik karena ditulis secara tidak penuh, maksudnya tidak penuh, hanya beberapa halaman, 5 halaman, 6 halaman, tapi cukup padat, cukup banyak di sini. Ada Anwar Al-Jundi, ada Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin, ada Syekh Ali Tantowi, Adil Hussein, ada Muhammad Kutub, ada Abdul Halim Abu Syuqqah, ada Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, ada Umar Bahauddin, ada Syekh Said Sabik, penulis buku Fikih Sunnah ya, ada Mustafa Al-Zarqa, Jadul Haq, dan lain-lainnya. Banyak sekali. Ada Muhammad Al-Ghazali. Muhammad Al-Ghazali kalau nggak salah penulis Tazkiyatun Nafas ya. Lupa saya. Sekian aja kajian kita, pembahasan buku kali ini, buku yang berjudul Selamat Jalan Pejuang, karya Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.